Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti adik-adik yang ada di rumah sehat-sehat semua. Sebelum Lause bercerita hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan kuduskan kami, Tuhan ampuni kami sehingga kami boleh merenungkan dan mendengar cerita firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, Lause ingin bertanya, besok tanggal 17 Agustus hari apa? Ayo. Adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan hari ini juga Lause ingin bercerita tentang merdeka. Kalau waktu itu Indonesia dijajah oleh siapa? Oleh Belanda sama Jepang. Mereka inilah yang menjajah bangsa Indonesia. Mereka ini merampas hasil bumi Indonesia seperti rempah-rempah, bahkan masih banyak lagi. Bahkan mereka juga memperbudak Indonesia untuk bekerja bagi mereka. Kasihan kan adik-adik? Sehingga ada tokoh-tokoh pejuang yang sangat berani untuk mengusir penjajah Belanda maupun Jepang dari Indonesia. Dari berbagai banyak. Adik-adik ada yang tahu siapa saja? Oh, Pangeran Diponegoro. Ayo, siapa lagi? Cut Nyak Oh, masih banyak. R.A. Kartini. Dan ada juga nih pahlawan dari Ambon. Siapa namanya? Patimura. Biasa muncul di uang 1.000. Waktu itu kan sering muncul. Pegang parang. Ini Pak adalah tokoh nasional, yaitu Patimura. Loh, dia di sana. Yang ini dari Tanah Batak. Pasti adik-adik semua kenal. Bahkan jalannya juga ada di Tanah Batak ini. Sehingga Maharaja. Dia mempertahankan supaya Belanda cepat-cepat pergi dari Tanah Batak ataupun dari Sumatera Utara. Ada juga yang ini namanya Jenderal Sudirman. Mereka ini tidak mau melihat bangsa Indonesia dijajah. Sehingga mereka di daerah masing-masing mempertahankan daerahnya supaya dan mengusir penjajah mereka, yaitu Belanda. Sehingga mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka di medan tempur. Mereka berperang melawan Belanda. Belanda enak pakai senjata, tapi Indonesia pakai bambu runcing, tombak. Tapi Indonesia tidak takut melawan mereka karena mereka ingin mempertahankan negeri ini. Sehingga Belanda, Jepang sanggup dikalahkan oleh Indonesia. Nah, sama seperti kita. Kalau kita hari ini dijajah oleh apa? Namanya oleh dosa. Dosa inilah yang menjajah kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang sanggup membuat manusia merdeka dari Indonesia. Walaupun dia superhero, walaupun dia pahlawan, tidak akan sanggup menebus kita dari dosa. Kalau kita dikuasai oleh dosa, dan hari ini kita juga diperbudak oleh dosa, maka kita melakukan hal-hal yang jahat. Misalnya suka bertengkar, adik sama kakaknya. Bahkan kalau di sekolah suka jahil sama teman, ataupun suka berbohong, bahkan melawan orang tua. Nah, kalau kita sudah dijajah oleh dosa, di mana tempat kita? Pasti di neraka dong tempat kita. Dan kita disiksa. Di sana hukuman kita, tempat kita selama-lamanya. Tapi Tuhan mengutus anaknya siapa yo? Yesus Kristus datang ke dunia untuk memerdekakan kita dari perbudakan dosa,
supaya adik-adik maupun Lause, orang tua adik-adik atau orang tua Lause, bahkan semua yang ada di dunia ini tidak hidup binasa kalau percaya pada Yesus. Akhirnya Yesus mau disalib. Ayo, adik-adik mau nggak disalib untuk membela teman adik-adik yang berbuat salah? Pasti nggak mau kan? Lause yang berbuat salah, adik-adik di rumah mau dihukum, nggak mau kan? Tapi Yesus mau menggantikan semuanya. Dia harus disiksa, dipukul, ditumbuk, bahkan dimahkotai dengan duri. Sangat kejam sekali disiksa Tuhan Yesus. Tapi itu semua karena kasih-Nya kepada adik-adik, kepada Lause, bahkan kepada semua orang, supaya kita tidak hidup lagi di dalam dosa dan kita tidak lagi tinggal dicampakkan di neraka. Jadi hari ini kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kalau adik-adik dan Lause dan semua orang sudah dimerdekakan dari dosa, jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi mau diperbudak oleh dosa. Harus kita jauhi perbuatan-perbuatan jahat dosa seperti apa? Mencuri, berbohong, melawan orang tua, dan masih banyak lagi. Kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan telah membeli kita dan memerdekakan kita dari dosa. Amin. Dan ayat hafalannya, kalau kelas kecil, kelas 1, kelas 2 itu sampai merdeka, dari saudara-saudara sampai merdeka. Tapi kalau kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai habis. Oke, kita baca sama-sama ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Kalau kelas kecil, ingat, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, dari kelas 1 sampai kelas 2. Tapi kelas 3 lanjutkan. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Dihafalkan di rumah ya adik-adik. Ingat, hari ini bahkan seterusnya kita sudah dimerdekakan dari dosa. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan lagi bahwa firman Tuhan mengajarkan kami bahwa kami anak-anak-Mu sudah ditebus dan sudah dimerdekakan dari dosa. Ajarlah Tuhan kami maupun adik-adik yang ada di rumah untuk tetap taat, untuk tetap melakukan firman Tuhan, dan ajari adik-adik untuk menjauhi segala dosa dan segala pelanggaran yang tidak Tuhan inginkan. Tuhan menjauhkan mereka, Tuhan menjaga mereka, ampuni segala dosa mereka. Dan hari ini yang juga berdoa, berikan kepintaran, kesehatan, kekuatan bagi adik-adik, bahkan kedua orang tuanya yang selalu merawat mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan jagai, Tuhan lindungi mereka, pekerjaan mereka diberkati. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini, agar bangsa Indonesia ini boleh dipulihkan dari COVID-19, sehingga kami anak-anak-Mu sekolah minggu boleh berkumpul lagi beribadah di gereja kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai ketemu di minggu depan. Amin.